Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ibu bapak, para suster, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Permenungan yang saya tawarkan untuk kita renungkan bersama pada hari raya, perayaan Natal yang kita nantikan pada hari ini, sebagaimana telah diungkapkan di dalam teks pada halaman paling depan, dan mereka akan menamakan Dia Emmanuel, yang artinya Allah beserta kita. Saya mengajak saudara-saudari untuk bersama-sama merenungkan kata Emmanuel, Allah beserta kita. Apa yang perlu kita renungkan sehingga perayaan Natal yang kita rayakan di tengah pandemi pada hari ini bukan hanya numpang lewat dalam hidup, tetapi membantu dan menolong kita untuk semakin merefleksikan bahwa Allah yang hadir dan tinggal bersama-sama dengan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberikan kasih karunia dan keselamatan untuk kita, orang yang percaya dan beriman kepadanya. Hal yang pertama ketika kita diajak untuk memaknai Emmanuel, Allah beserta kita, hari ini Injil Lukas meneruskan bacaan pada tadi malam, di mana pada malam Natal kita diajak untuk merenungkan proses kelahiran Tuhan dan perjumpaan malaikat dengan para gembala, memberi warta bahwa kabar sukacita telah hadir di dunia. Hari ini ditegaskan bahwa para gembala itu tidak hanya berhenti menerima warta, tetapi bergerak dan mencari serta menemukannya. Maka yang pertama, belajar dari para gembala, kita diajak untuk merenungkan arti dan makna Allah yang hadir di dalam kesederhanaan. Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita, tidak memilih menjadi seorang raja yang tinggal di sebuah kerajaan. Kendati dia adalah keturunan Daud dari Yusuf, tetapi membuat keputusan untuk tinggal dengan para gembala dan bahkan ia lahir di palungan. Menjadi bukti dan konkret bagi kita bahwa gembala yang mewakili kesederhanaan hidup ternyata mampu menangkap harta kelahiran sebagai karya keselamatan. Meskipun dianggap mereka adalah kaum yang tersingkir,
Namun iman mereka adalah iman yang tangguh, karena cara hidup mereka adalah cara hidup yang mengandalkan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Maka kalau kita hari ini merayakan Natal dan kita bersama-sama diajak untuk merenungkan Allah tinggal dan beserta kita, Sang Emmanuel, kita pertama-tama diajak belajar dari Sang Gembala. Gembala yang pergi meninggalkan kawanan domba untuk memastikan bahwa kabar sukacita telah hadir dan tinggal bersama-sama dengan Dia, yakni Allah beserta kita. Kemurnian hati membuat mereka mampu melihat Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Kemiskinan dan kesederhanaan yang berada di palungan, yakni bayi Yesus, tidak menutup mata mereka untuk meyakini bahwa di baliknya ada karya keselamatan yang sangat besar. Ternyata, dari kesederhanaan para gembala, kita diajak untuk menangkap karya keselamatan Allah itu dengan cara yang sederhana pula. Allah membuat keputusan untuk tinggal bersama-sama kita dengan menjadi manusia. Dengan menjadi lebih sederhana, karya keselamatan itu terjadi. Sehingga karya keselamatan itu tidak rumit, tidak bulet-bulet, tetapi konkret dan sederhana. Para gembala menjadi bukti bahwa mereka dipilih untuk menerima warta keselamatan yang pertama. Dan kunci yang utama dari kesederhanaan keselamatan itu adalah mereka yang dengan cara hidupnya mengandalkan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Maka dikatakan Allah beserta kita, dan kita tangkap dengan cara yang sederhana Allah ingin menyelamatkan kita. Poin penting untuk kita renungkan adalah bagaimana gembala itu menghadirkan cara hidup yang mengandalkan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita merenungkan Allah beserta kita, diungkapkan dan digambarkan bagaimana Bunda Maria dan Santo Yusuf berada di tempat itu untuk menyaksikan bagaimana Allah hadir dan tinggal menjadi manusia. Tentu proses kelahirannya adalah secara manusiawi. Yang dipilih Allah adalah menjadi pribadi yang insani. Tetapi dari yang insani, yang manusiawi itu, dipilih Allah supaya setiap dari kita belajar bahwa ada pesan ilahi. Karena dari sana kita menangkap karya keselamatan, karya yang ilahi yang hadir di tengah-tengah kita sebagai harta yang berharga. Paulus ingin menegaskan bagaimana setiap dari kita memaknai kelahiran dan kehadiran Tuhan seperti halnya Bunda Maria dan Santo Yusuf. Paulus dalam suratnya kepada Titus dikatakan, "Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita." Dengan ini mau ditekankan kepada kita tetap diminta berbuat baik terus-menerus sepanjang hari, sepanjang waktu, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah untuk berbuat baik. Tetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bukan pertama-tama untuk mendapatkan surga atau keselamatan itu, tetapi sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengaruniakan kebaikannya untuk kita. Sehingga dengan demikian, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, sederhana saja,
Nggak usah berpikir dengan kebaikan-kebaikan itu mendapatkan surga. Tetapi pikiran sederhana adalah sebagai bentuk syukur dan terima kasih karena Allah telah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Allah yang hadir di tengah-tengah kita sebagai manusia menjadi bukti yang konkret bahwa Allah tidak rela kita ini jatuh ke dalam dosa dan binasa. Maka kasih karunia demi kasih karunia diberikan kepada kita supaya kita menjadi sadar, supaya kita menjadi semakin berani berterima kasih dan bersyukur atas karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih itu dengan cara berbuat baik. Maka kata kunci, kalau kita melakukan kebaikan itu titik, nggak usah ada embel-embelnya. Aku berbuat baik karena apa? Karena ini bentuk terima kasihku kepada Allah yang telah menyelamatkanku. Ini bentuk rasa syukur dan terima kasihku kepada Allah yang tidak pernah lelah meninggalkanku, karena aku kadangkala mudah jatuh di dalam dosa. Dua hal ini menjadi pegangan bagi kita, menjadi kunci bagi kita untuk memaknai Emmanuel, Allah yang beserta kita dengan cara yang sederhana. Allah tidak rumit-rumit menyelamatkan manusia, cukup dengan menjadi manusia, menjadi manusiawi, menjadi insani, dan dari sana ada pesan yang ilahi, yakni keselamatan. Semoga perayaan Natal yang kita rayakan hari ini memberi semangat dan daya bagi kita untuk belajar terus-menerus tidak pernah lelah untuk menangkap karya keselamatan Allah yang begitu sederhana. Dan yang kedua, dengan cinta dan kasih karunia, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu sebagai wujud rasa syukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah telah menganugerahkan keselamatannya. Sekarang menjadi pertanyaan yang mendasar bagi kita, lalu dua hal itu bagaimana kita konkretkan? Saya teringat pada sebuah cerita, ada cerita begini. Ada seorang guru bijaksana, guru spiritual, guru rohani, itu bertanya kepada murid-muridnya di sebuah padepokan. Sebutlah nama guru ini, namanya adalah Mbah Bejo. Dia punya sebuah padepokan dan muridnya sangat banyak. Kemudian sekali waktu dia bertanya jawab kepada para murid. Dia melontarkan sebuah pertanyaan begini. Murid-muridku, mengapa ketika seseorang sedang dalam keadaan marah, ia akan berbicara dengan suara kuat atau bahkan berteriak? Lalu beberapa murid itu mulai bertanya-tanya, berpikir kira-kira jawabannya apa. Lalu ada salah satu anak namanya Mukidi itu menjawab begini. Pak Guru, Pak Bejo, guru spiritual, kira-kira begini jawabannya. Karena saat seperti itu, ia telah kehilangan kesabaran. Karena itu, ia lalu berteriak-teriak pada saat marah. Kemudian, sang guru menyela dan berkata, loh, lawan bicaranya itu justru berada di sampingnya. Mengapa harus berteriak? Apakah ia tidak dapat berbicara dengan halus? Dan semua murid-murid itu hampir mengeluarkan berbagai macam unek-uneknya, alasan-alasannya. Tetapi semua tidak seperti yang dimaksudkan gurunya. Sang guru, Pak Bejo, sang guru spiritual itu berkata, murid-muridku, ketika dua orang sedang berada dalam situasi kemarahan, jarak antara kedua hati mereka menjadi amat jauh, walau
secara fisik mereka begitu dekat. Karena itu, untuk mencapai jarak yang demikian jauh, mereka harus berteriak. Namun anehnya, semakin mereka keras berteriak pada saat marah, semakin pula mereka menjadi marah, dan dengan sendirinya jarak hati mereka menjadi lebih jauh lagi. Karena itu, mereka terpaksa berteriak lebih keras lagi ketika marah. Lalu sang guru itu melanjutkan begini. Sebaliknya, apa yang terjadi ketika dua orang sedang jatuh cinta? Mereka tidak hanya tidak berteriak, mereka tidak pernah berteriak. Namun ketika mereka berbicara, yang keluar dari mulut mereka kendati halus dan kecil, sehalus apapun, keduanya bisa mendengarkan dengan begitu jelas. Contohnya, I love you. Mendengar enggak? Itu lembut dan halus. Agak kaku ya, saya menyebutnya ya. Minta maaf ini karena nggak punya istri itu repotnya begini. Lalu sang guru tadi menambahkan, karena hati mereka begitu dekat, hati mereka tidak berjarak. Pada akhirnya sepatah kata pun tidak perlu diucapkan. Bahkan pandangan mata saja sudah cukup untuk membuat mereka memahami apa yang ingin mereka sampaikan. Lalu semua memahami. Dan karena hari itu adalah hari Natal, mereka semua murid-muridnya mendapat kado berupa kacu, masker yang dibungkus kacu, sama aja ya. Lalu kacu itu diuntel-untel banjur, cuntel dan ceritanya selesai. Satu hal yang mau saya sampaikan, ketika kita memaknai Allah beserta kita Sang Emmanuel, yang pertama ternyata karya keselamatan Allah itu sederhana, seperti para gembala menangkapnya. Dan yang kedua, kasih karunia demi kasih karunia diberikan Allah kepada kita. Maka kalau kita berbuat baik itu bukan demi surga, tetapi sebagai rasa syukur bahwa Allah menjadi manusia. Dan dari itu semua, kita tidak perlu berteriak-teriak kalau marah kepada Allah. Tetapi di dalam doa, di dalam keheningan, sebagaimana yang diungkapkan Maria. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan untuk hidup kita, bukan yang kita inginkan. Karena kebutuhan paling mendasar dari Allah untuk hidup kita manusia adalah keselamatan. Dan Ia membuktikan hari ini untuk kita. Maka mari kita mohon rahmat, semoga cinta Allah yang kita rayakan hari ini di hari raya Natal menjadi cinta yang konkret untuk kita buktikan dalam hidup sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin.